Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang Badan Wakaf Indonesia atau biasa dikenal dengan BWI. Nah, sebelum memasuki penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu saya, Endah Puji Astuti, dan rekan Saya Koi Riza dengan nomor NIM 192141015. Dalam video ini kami akan membahas tentang 4 hal, yaitu apa itu BWI, kemudian tugas dan wewenang BWI, struktur dan anggota BWI, serta hambatan-hambatan BWI. Memasuki sesi yang pertama yaitu apa itu BWI dan tugas serta wewenang dari BWI. Yang pertama yaitu apa itu BWI? BWI merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. BWI berdiri pada 13 Juli tahun 2007 yang ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2007 tentang pengangkatan keanggotaan BWI masa jabatan 2007 sampai 2010. Terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan yang masing-masing terdiri atas seorang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota. BWI terdapat di ibu kota dan beberapa perwakilan di provinsi dan kabupaten atau kota. Hadirnya BWI ini untuk membina nadir agar aset wakaf dapat dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih pada masyarakat. Nah, untuk selanjutnya mengenai tugas dan wewenang BWI diantaranya yang pertama yaitu melakukan pembinaan terhadap nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua yaitu melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga yaitu memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat yaitu memberhentikan dan mengganti nadir. Yang kelima memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang keenam yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Untuk sesi yang kedua, kita akan membahas tentang struktur dan anggota dari BWI serta hambatan-hambatan dari BWI. Yang kedua yaitu struktur dan keanggotaan serta hambatan Badan Wakaf Indonesia. Struktur dan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan sebagai unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia dan unsur pengawas Badan Wakaf Indonesia. Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang yang berasal dari unsur masyarakat. Setiap anggota harus memenuhi persyaratan, diantaranya warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan, atau pengalaman di bidang perwakafan atau ekonomi khususnya ekonomi syariah, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 dalam pasal 14, Badan Wakaf Indonesia terdiri dari 1. Pengurus Badan Wakaf Indonesia untuk pusat, 2. Pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi, ketiga pengurus perwakilan Badan Wakaf Indonesia kabupaten atau kota. Dalam pasal 17 dijelaskan, pertama, pengurus Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Kedua, Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, dan anggota. Ketiga, Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas
Ketua, Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Divisi Pembinaan Nazir, Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Kelembagaan, Divisi Penelitian dan Pengembangan. Keempat, kepengurusan Badan Wakaf Indonesia ditetapkan dengan keputusan Menteri Agama. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama, kesulitan Badan Wakaf Indonesia dan dalam menjangkau nazir wakaf yang jumlahnya sangat banyak. Yang kedua, tidak efektifnya kinerja nazir untuk memberikan laporan secara berkala kepada Badan Wakaf Indonesia, padahal peraturan perundang-undangan telah memberikan penegasan tentang hal ini. Kurangnya keseriusan nazir dalam mengurus harta benda wakaf yang telah diikrarkan atas namanya, terutama dalam hal mendaftarkan tanah wakaf itu ke Badan Pertanahan Nasional agar diperoleh sertifikat hak milik wakaf. Keempat, kurangnya pendanaan dari pemerintah. Kelima, kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap Badan Wakaf Indonesia seperti infrastruktur. Keenam, kurangnya sosialisasi pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf maupun maksud disyariatkan wakaf. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.